Apa pandangan Bung Ferry dengan rencana pemerintah dan DPR yang tetap memaksakan kehendak untuk membicarakan ulang tentang Omnibus Law? Padahal kita tahu MK sudah menyatakan inkonstitusional bersyarat secara proses pembentukan dan juga cacat formil. Kan kalau dia akan dibahas ulang, proses pembentukannya yang akan dibahas ulang nanti di Prolegnas 2022 ini, kan berarti isi konten undang-undangnya sudah tidak ada. Ya, atau bahasa hukum yang disampaikan oleh MK adalah kehilangan objek hukum. Nah, apa yang dipikir oleh Sekjen Partai Buruh dengan Partai Buruh, langkah-langkahnya, strateginya? Mungkin bisa berbagi pengalaman dalam kesempatan ini. Dan sebagai pekerja yang sudah hampir 30 tahun lebih bekerja, ya sangat merasakan pedih ya. Pedih, senang dan hujan panas sebagai buruh gitu. Dan kami dari KSP Siandigani, ya kita punya wadah partai namanya ORI gitu ya. Jadi memang nanti kawan-kawan dari KSP Siandigani ini semuanya nanti bernaung di bawah bendera ormasnya namanya Organisasi Rakyat Indonesia. Dan kami salah satu pendukung ya Presiden Jokowi saat pemilu ya 2014 sampai 2019 ya. Itu kami adalah organisasi pendukung sebagai relawan ya, sahabat Jokowi ya. Saat itu ya kita semua anggota dari SPS ini berharap ya dengan Presiden Jokowi, dengan trilayaknya ya, dengan janji trilayak ini tuh bisa terwujud semua. Pertama adanya kerja layak ya, upah layak dan hidup yang layak. Ini sangat luar biasa ini sebenarnya kalau ini terwujud ya. Berkaitan tentang kerja layak itu tentang hubungan kerja ya. Kita berharap tidak ada lagi namanya outsourcing ya, kontrak ya, magang ya. Ternyata berbalik ternyata ya, malah tambah parah gitu ya. Ini memang saya yakin Pak Jokowi baik hatinya dan meraih, dan saya pernah ketemu di istana bersama para presiden, ya memang baik ya, makan daging sayur singkong ya. Makan rakyat lah waktu di sana, nggak ada daging makan rakyat gitu ya, rakyat lah gitu. Tapi memang kena oligarkinya ini ya, kekuasaan dan ada kelompok-kelompok ini yang luar biasa, sangat lebih luar biasa dari cita-cita dari presiden kita ini. Dan memang kita berbalik lah sekarang yang terjadi, dan kami sebagai relawannya selalu mengkritik lah ya melalui presiden kami ya, kritik baik di aksi demo, selalu kita sebagai relawan mengkritik presiden, mengkritik pemerintah ya, untuk bagaimana ya memberi masukan ya pada pemerintah yang terbaik untuk rakyat dan buruhnya gitu. Ya sampai hari ini kita nggak putus-putusnya memberi kritik-kritik gitu ya, baik di suasana bersama dua presiden ini selalu datang ke istana ya, memberi masukan pada presiden ya, diundang ke istana, datang ke istana setiap saat, atau Omnibus Law juga diundang pada presiden ini. Dan saya pesan pada presiden tolonglah ya nanti sampai kepada Pak Jokowi ya, kondisi-kondisi ini kawan-kawan kasihan di bawah semua ya. Itu upaya-upaya itu luar biasa ya, pada Presiden Bungan Tigani dan Presiden Said Iqbal ya, dua sejoli yang saat ini sangat luar biasa untuk buruh Indonesia ya, dan perannya nyata gitu ya, dan nyata dan yang terlihat berjuang terus ya, dan memang tidak pernah takut ya, tidak pernah mundur dalam memberikan suara-suaranya baik di mana, baik media, baik ASI dan lain. Dan sampai hari ini kami sebagai relawannya tetap mengkritik terus kepada pemerintah untuk bagaimana memperbaiki. Tapi apa daya ya, melalui ya kekuatan oligarkinya yang luar biasa, yang katanya adanya pengusaha hitam. Kalau saya bilang ada pengusaha itu ada 3 ya, pengusaha hitam, abu-abu dan putih. Yang hitam itu ya inilah yang bikin Omnibus Law ini, pengusaha hitam. Maunya mereka gitu ya. Ya, kenapa saya bisa ada pengusaha hitam? Karena pabrik saya pengusahanya pengusaha putih. Kalau ditanya kepada Jepang, ada masalah nggak? Sebenarnya masalah upah tidak ada masalah. Ada masalah nggak? Masalah hubungan kerja tidak ada masalah kan? Kita sanggup untuk angkat jadi kanun, tetap nggak perlu ada outsourcing segala. Ya kasihan kalau outsourcing gitu kan. Ternyata memang nih berbeda pandangan pengusaha di negara kita ini. Dia anggap Omnibus Law itu kerjaannya pengusaha hitam. Dan kawan-kawan pun udah tahu semua lah ya, pengusaha hitam. Dan hampir 90%
DPR sana, di parlemen sana pengusaha hitam semua. Saya rasa ada yang putih mungkin, ada yang abu-abu. Yang namanya abu-abu itu ikut angin, ya anginnya dia mampu, ya. Contohnya waktu keluar tentang penundaan THR, bagi pengusaha abu-abu dia manfaatkan. Padahal dia mampu bayar THR, dia manfaatkan, ya dia cicil katanya. Nah, ini abu-abu dia. Ya kalau anginnya baik dia ikut sana, kalau yang jelek dia akan lari dari sana. Nah, ini pengusaha abu-abu. Yang putih sampai hari ini masih ada pengusaha putih. Ya mereka komitmen dengan undang-undang lama. Ya banyak pabrik juga memakai undang-undang lama, undang-undang 13 tentang pesangon, dia pakai tentang pembayaran dengan undang-undang 13 dan dia tidak akan masuk kepada undang-undang Ciker. Ini berbeda pandang pengusaha. Maka saya setuju. Bung Presiden kita, Bung Presiden selalu mengundangkan ini pengusaha hitam, setuju itu ya. Ini kerjaan pengusaha hitam semua, ini jadi kacau semua kita nih. Ya, jadi cita-cita Trilaya ini memang sampai hari ini bernyambung dengan cita-cita dari partai kita, sehingga dengan ada hal-hal seperti ini, ya ini salah satu solusi kita, ya, alternatif kita, ya, karena kondisi negara yang sedang kacau, ya kondisi kita juga sedang galau ini para buruh, ya sampai hari ini kita tidak ada kejelasan tentang upah layak, ya. Kalau bicara upah, ya seharusnya memang upah kita tuh upah yang layak. Ya bukan upah yang miskin, ya upah murah gitu ya. Tapi apa yang terjadi berbalik, yang terjadi adalah upah murah. Ya, Presiden. Ya, sebagai seorang pemimpin gerakan buruh sudah puluhan tahun terlibat aktif baik di lapangan, di negosiasi meja perundingan dan sebagainya. Bahkan sekarang menjadi sekjen Partai Buruh, di mana kelas pekerja, petani, nelayan, buruh, miskin kota, miskin desa, buruh honor, tukang ojek, buruh migran, ya PRT dan rakyat jelata lainnya, mereka punya tumpuan di partai ini. Apa pandangan Bung Ferry dengan rencana pemerintah dan DPR yang tetap memaksakan kehendak untuk membicarakan ulang tentang Omnibus Law? Padahal kita tahu MK sudah menyatakan inkonstitusional bersyarat secara proses pembentukan dan juga cacat formil. Kan kalau dia akan dibahas ulang, proses pembentukannya yang akan dibahas ulang nanti di Prolegnas 2022 ini, kan berarti isi konten undang-undangnya sudah tidak ada. Ya, itu bahasa hukum yang disampaikan oleh MK adalah kehilangan objek hukum. Apa yang dipikir oleh Sekjen Partai Buruh dengan Partai Buruh, langkah-langkahnya, strateginya? Mungkin bisa berbagi pengalaman dalam kesempatan ini. Untuk tahun 2022 ini ya, dari Partai Buruh salah satunya adalah agenda kita adalah menolak Omnibus Law yang menjadi trigger kita. Ya, mudah-mudahan trigger Omnibus Law ini menjadi momen Partai Buruh untuk bisa memenangkan pada pemilu 2024 ya. Dan tentunya Partai Buruh harus berperan dalam proses Omnibus Law ini. Dan kita berharap banyak ya, kita harus selalu melawan terus tentang tentang Omnibus Law ini. Kita tidak akan menyerah dan kita tidak akan mundur ya terhadap Omnibus Law ini. Tentu kita sebagai partai tentu selalu menggaungkan terus ya penolakan ini, karena bagaimanapun mau apapun caranya, apapun namanya, kita tetap menolak Omnibus Law. Baik secara gerakan-gerakan, baik secara kita bernegosiasi terus menerus untuk bisa berjuang untuk bagaimana Omnibus Law ini kita segera hapus sampai mencapai titik sampai pemilu nanti. Dan ini momen kita ya, kalau pemerintah memang sampai juga eksekutif, yudikatif ya tetap bermain-main dengan Omnibus Law, ini momen kita untuk merubah semua yang kalau Partai Buruh menang. Ini salah satu cita-cita kita, ini kena trigger yang pas bagi kita, maka ini salah satu momen Partai Buruh di Indonesia akan menang ya. Karena pengalaman di negara lain ya, seperti di Korea, trigger masalah demokrasi ya, di Polandia dan macam-macam, trigger ini membuat Partai Buruh menjadi menang. Tentu mengajak semua kawan-kawan, mengajak semua para presiden, mari kita berjuang terus ya, kibarkan bendera kita ya. Ini salah satu kita berjuang bersama buruh ya, partai berjuang menandakan ya. Jangan tinggalkan simbol kita, simbol yang ada di dadaku ini. Ya, ini simbol saya bangga menjadi Partai Buruh. Saya
saya bangga menjadi buruh. Kita akan berjuang. Dan tanpa melalui dada aku ini saya tidak bisa berjuang melalui parlemen politik. Karena selama ini kita hanya duduk di meja, memakai simbol masing-masing federasi, konfederasi. Kita bisa demo, kita bisa bernegosiasi di meja perusahaan karena ada simbolnya serikat kita. Sekarang kita maju satu langkah lagi, memakai simbol partai buruh. Untuk dengan simbol ini kita bisa menang, kita bisa berkuasa, kita bisa meraih kemerdekaan untuk partai kita ini. Itu insya Allah Presiden.